Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tambah semangat. Allahu Akbar. Semangat, yes. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali, walaupun dengan hanya suara yang bertemu yang terdengar oleh kalian. Bapak harap suara yang kalian dengar dari Bapak ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kalian semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anak, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terkenal jujur sejak kapan? Sejak lahir, Ustadz. Oh, bukan sejak lahir ya anak-anak, tapi sejak kecil. Kecil itu bukan berarti sejak lahir. Ya, sejak kecil artinya anak yang kecil itu sudah mengerti baik dan buruknya suatu perbuatan. Kalau sejak lahir, ketika anak lahir itu belum bisa apa-apa, dia hanya bisa menangis. Setiap pengen sesuatu itu hanya bisa menangis. Pengen minum, nangis. Pengen mandi, nangis. Pengen tidur, nangis kalau anak bayi. Nah, Bapak tanya, di kelas ini siapa yang kalau ingin sesuatu harus dengan nangis? Ayo, siapa? Nggak ada Ustadz. Alhamdulillah, semoga di kelas ini tidak ada yang seperti anak bayi. Kalau pengen sesuatu harus dengan nangis. Pengen minta uang jajan, pengen jajan, nangis minta uang sama bundanya. Pengen tidur, minta ditemenin sama ibu atau ayahnya, nggak ditemenin, nangis. Nah, jangan seperti itu ya. Baik, anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi keuntungan bersikap jujur. Nah, sebelum kita belajar tentang keuntungan bersikap jujur, kita harus tanamkan pada diri kita, insya Allah aku bisa dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Ini anak yang baik, ini anak yang soleh, ini juga anak yang solehah. Kalau dimanapun kita berada, kita selalu jaga kejujuran kita. Apabila kita berbuat salah kepada orang lain dimanapun tempatnya, kita yang dahululah yang meminta maaf. Kemudian apabila kita berbuat salah kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada teman-teman kita, saat bermain, saat belajar, saat berkumpul kepada kedua orang tua kita, jangan merasa malu dan jangan merasa paling benar. Kalau kita melakukan kesalahan, langsunglah kita meminta maaf, terutama kepada kedua orang tua kita di rumah. Ingat, dalam hadis dikatakan ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jadi jangan sampai kita berani melawan kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Siapa yang sering melawan ibu, maka nanti dia akan mendapatkan dosa yang paling besar. Tahu cerita Malin Kundang? Tahu cerita tentang siapa ya namanya ya? Pada zaman Nabi ada tuh seseorang yang dia lebih mementingkan
istrinya dibandingkan ibunya. Akhirnya ketika dia ingin meninggal dunia, dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat karena dia tidak diridhoi dan tidak diikhlaskan oleh ibunya, karena ibunya merasa sakit hati terhadap perlakuan anaknya. Nah, contoh yang ada di kehidupan dongeng yang kita lihat yaitu adalah Batu Malin Kundang. Malin Kundang ini juga adalah salah satu contoh anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dia tidak mengakui wanita yang sudah tua renta, yang sudah jadi nenek-nenek, yang sudah berwajah peot. Ya, tidak diakui kalau itu adalah ibunya sendiri, ibunya yang telah melahirkannya, ibunya yang telah memberikan kasih sayang kepadanya. Ibunya berdoa, semoga engkau dikutuk jadi batu, dikabullah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah Malin Kundang menjadi batu. Ya, itu contoh sekilas. Jadi kita harus jujur dan jangan pernah berbohong, terutama kepada kedua orang tua kita. Ya, paham anak-anak? Ya, insya Allah anak-anak pada pintar semua di sini. Amin. Baik. Jadi sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya apabila kita berada dimanapun, kita harus jujur. Kita harus jujur. Apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, dimanapun kita berada, kita yang harus terlebih dahulu meminta maaf. Baik, kita akan lanjut. Ya, keuntungan bersikap jujur. Nah, anak-anak, keuntungan bersikap jujur. Yang pertama, orang jujur hidupnya mujur, selalu lancar hidupnya. Ingin pergi ke sana tidak pernah ada gangguan, tidak pernah ada halangan-halangan apapun. Orang yang jujur selalu hidupnya mujur. Nah, mujur itu berarti selalu beruntung. Orang yang jujur itu pasti beruntung, tidak pernah mendapatkan hal-hal yang buruk, kecuali kita udah jujur kepada orang teman kita, tetapi teman kita usil sama kita diusilin. Nah, ingat, teman yang kita berikan kejujuran tentang kita, kemudian teman kita itu usil kepada kita, dia akan mendapatkan karmanya. Ya, oleh karenanya kita harus tetap jujur kepada siapapun. Jadi kalau ingin mujur, ingin beruntung, harus jujur. Nah, orang jujur dia tidak mau berbohong. Siapa di kelas ini anak-anak kelas 2 yang suka berbohong? Wah, kok nggak ada yang angkat tangan? Wah, berarti anak di sini pintar dan tidak pernah berbohong, selalu berkata jujur. Jadi Bapak tanya, orang yang jujur hidupnya apa anak-anak? Mujur, Ustaz. Iya, hebat. Anak kelas 2 hebat nih, pinter, cerdas, soleh dan solehah anak-anak kelas 2. Baik. Jadi orang jujur tidak mau berbohong. Disuruh bohong apapun, dia tetap teguh pada pendirian. Saya tidak suka berbohong. Saya tidak mau berbohong. Kenapa tidak mau berbohong? Ditanya oleh orang itu, kenapa kamu tidak mau berbohong? Karena kebohongan akan mengakibatkan kita berdosa. Nah, dosa itu akan memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi siapa di sini yang masih suka berbohong, wah, nanti akan mendapatkan dosa. Mau dapat dosa apa mau dapat pahala? Mau dapat pahala, Ustadz? Iya, hebat. Kalau mau dapat pahala, kita jangan bohong. Kalau mau dapat pahala, kita harus jujur. Nah, jadi peliharalah sikap jujur di dalam dirimu atau diri kita sendiri. Biasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah.
Di rumah jangan lupa untuk selalu berjujur kepada kedua orang tua kita. Kita ingin apa-apa, pengen ini, pengen itu, jangan lupa untuk selalu jujur sama kedua orang tua kita. Insya Allah kalau kita udah jujur, mama, ayah misalnya, aku ingin dibeliin sepeda dong, capek ke sekolah jalan kaki, minta naik sepeda dong mah. Nah udah jujur sama mamanya, kata mamanya, iya nak, nanti nak mama beliin. Kapan mah? Ya nanti kalau mama punya rezeki nak. Kapan mah? Nanti kalau sudah punya rezeki mama akan berikan. Nah di sini kita udah jujur, kemudian mama akan berusaha akan memberikan sepeda untuknya. Tapi ingat harus sabar. Sabar, jangan ketika kita jujur, mah minta beliin sepeda buat berangkat ke sekolah, capek berangkat ke sekolah ke jalan kaki terus mah. Kalau nggak dibeliin jangan ngamuk, jangan marah sama mama, harus baik sama mama. Kita harus doakan, ya Allah, semoga ayah dan mama saya diberikan rezeki yang luas ya Allah, dilancarkan segala urusannya ya Allah, dan berikanlah kesehatan kepadanya ya Allah. Aku sayang mereka ya Allah, dan Engkau sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku dari waktu aku kecil sampai dewasa ini ya Allah. Ya, jadi jangan marah-marah sama mama. Kita kalau ingin sesuatu harus jujur sama mama dan ayah kita di rumah. Baik, selanjutnya. Selanjutnya sebentar ya. Kau balik lagi. Ya. Jadi jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong. Nah, contohnya lagi, jadi kalau kita termasuk orang yang jujur, hati kita selalu lurus, selalu lempeng, selalu tidak berpikir yang tidak baik kepada orang lain. Dalam bahasa Arabnya itu adalah husnuzon. Husnuzon itu adalah berburuk sangka. Nah, kalau kita lurus hati namanya husnuzon, yaitu berbaik sangka. Ya, kalau nama bapak ya Dwinata Sasangka. Ya, jadi kita harus berbaik sangka, artinya husnuzon. Jadi jujur itu harus kita lempeng hatinya, luruskan hatinya untuk tidak selalu berbohong. Oleh karena itu orang yang jujur lempeng hatinya harus melakukan segala sesuatunya dengan jujur. Oleh karena itu sifat jujur harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mau apapun, dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, kita harus jujur. Ya, jangan berbohong. Ada yang mau bertanya di sini? Ada Ustaz saya. Ya, kamu mau bertanya apa? Mengapa kita harus menerapkan sikap jujur? Wih, hebat. Ada yang bertanya. Ini pertanyaan bagus nih. Kenapa sih kita harus menerapkan sikap jujur kita? Kenapa? Jujur itu kan berat. Kenapa sih kita harus menerapkan sikap jujur? Ya, mau tahu kenapa kita harus menerapkan sikap jujur? Oke. Manfaat bersikap jujur adalah pertama, dipercaya orang lain. Kedua, mendapatkan pahala dari Allah. Ketiga, memberi kemanfaatan bagi sesama. Keempat, dilindungi Allah dari segala kejahatan. Yang kelima, mendapat balasan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak dapat ini semua? Mau Ustaz? Wih, hebat. Nah, tadi yang bertanya, siapa tadi yang bertanya? Ya kamu yang bertanya. Ya kamu, mengapa kita harus menerapkan sikap jujur? Nah, ini nih jawabannya. Kenapa? Nih manfaatnya kalau kita jujur. Yang pertama, dipercaya orang lain. Orang yang jujur pasti banyak temannya, banyak sahabatnya. Tapi kalau orang yang berbohong, dikit temannya, banyak musuhnya. Yo, mau yang mana?
banyak temennya, banyak sahabatnya, atau banyak musuhnya, dikit temannya? Mau yang banyak semua Ustaz, banyak temannya, banyak sahabatnya Ustaz. Ya hebat itu. Oleh karena kalau yang mau yang itu, kita harus jujur. Jadilah anak yang jujur agar bisa dipercaya oleh orang lain. Manfaat yang kedua adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anakku, yang laki-laki maupun yang perempuan, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur. Ya, harus jujur. Kenapa sih harus jujur? Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau tidak jujur, Allah akan melihatnya. Ya, jujur akan dibalas dengan kebaikan, dengan pahala. Kalau tidak jujur akan dibalas dengan dosa. Ya. Jadi mau dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala Ustadz. Ya hebat. Oke. Jadi kalau mau dapat pahala harus jujur. Manfaat yang ketiga adalah memberi kemanfaatan bagi sesama. Kita harus jujur. Misalnya kita lagi berjalan di lingkungan rumah kita, tiba-tiba ada tukang paket JNE naik motor, tiba-tiba menyamperin kita, dia menghampiri kita, misalnya namanya Ahmad, mas maaf mas, dek maaf dek, ya ada apa bang, dek tahu nggak alamat rumah ini, namanya ibu ini. Oh iya bang, itu bang, jalannya lurus lagi, nanti ada pertigaan belok kanan bang. Nah dari situ ada rumah yang warna merah, nomornya 53, itu bang rumahnya. Nah itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain atau sesama. Jadi orang tukang paket tadi nggak puyeng, dia belok kanan lagi salah, belok kiri lagi salah, muter-muter salah, karena pada saat itu abang paketnya nelpon yang alamat yang dituju nggak diangkat-angkat. Ya kalau diangkat kan gampang tuh, abang paketnya langsung datang, karena yang di telepon itu tidak ngangkat-ngangkat. Akhirnya dia bertanya sama kalian ketika ada orang itu di situ. Nah, ketika kalian menyampaikan itu dengan baik, dengan jujur, dengan benar, itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, dilindungi Allah dari segala kejahatan. Ingat, orang yang jujur itu banyak temannya, banyak sahabatnya. Ketika orang jujur ini dihadang oleh banyak perampok, orang yang kenal orang itu adalah orang yang jujur, pasti ditolongin. Salah satunya perantara itu ya, dari orang lain. Yang pada hakikatnya orang yang jujur itu ketika dihadang oleh perampok dia selamat, itu adalah yang menyelamatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, manfaat bersikap jujur adalah mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau minum susu di sungai, wah susu di sungai Ustaz, bukannya susu itu minumnya di gelas. Oh iya, kalau minum susu ya di gelas. Artinya kita mau nggak, dimana kalau kita melihat itu bertemu di sungai, kita lagi jalan menemu sungai atau kali namanya, air kali itu benih ya putih bagaikan susu. Siapa yang mau gitu kan? Kemudian pengen makan yang enak di dalam surga itu gampang. Siapa yang mau makan makanan enak, insya Allah ada dalam surga. Nah kalau ingin seperti itu, maka harus bersikap jujur untuk kita nanti dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu menanamkan sikap jujur. Terutama kepada siapa sikap jujurnya? Kepada kedua orang tua. Ya. Adapun contohnya sikap jujur, yang pertama yang pertama ini nih, siapa yang sering nggak pernah mengembalikan uang belanja saat disuruh sama ayah sama bundanya nih di rumah nih? Ayo, siapa? Insya Allah nggak ada ya di sini ya. Oke, contoh yang pertama adalah mengembalikan sisa uang belanja yang diberikan ibu. Ahmad, iya
Iya bunda, tolong belikan garam di warung ya bunda, ya nak ya. Baik bunda, nih bunda kasih uangnya 10.000, beliin garam ya. Iya bunda, dibeliin garam 2 ya, dibeliin garam 2. Pulang-pulang bawa garam 2 sama kembalian uangnya 5.000. Langsung dia ke bunda, ini garamnya dan ini uang kembaliannya ya bunda, 5.000. Nah ini contoh anak yang jujur nih, anak yang jujur. Jangan kita berbohong, bunda garamnya harganya 5.000-an satu bunda, nih beli garam 2 10.000, jadi nggak ada kembaliannya bunda. Masa harga garamnya 5.000 satu neng. Oke, contoh yang kedua, tidak mencontek saat ulangan. Kalau kita mengerjakan tugas jangan mencontek, apalagi ketika ulangan harus tenang, sungguh-sungguh. Karena kalau anak yang sebelum tes itu tes ulangan malamnya belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memudahkan dia mengerjakan soal ulangannya. Ya, itu ya. Contohnya tidak mencontek saat ulangan. Yang ketiga, berkata sesuai dengan kebenaran. Jangan mengada-ngada, jangan banyak berbuat alasan. Jadi kita berbicara dengan apa adanya. Itu adalah juga termasuk contoh dari kejujuran. Kemudian contohnya lagi, meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Kalau kita lagi main nih, pasti dong suka berantem sama teman. Nah kalau sudah berantem sama teman, kita harus mau meminta maaf terlebih dahulu ya, harus minta maaf duluan, jangan dia duluan yang minta maaf, kita lah yang lebih duluan meminta maaf. Dan yang terakhir, contohnya di antara sikap jujur adalah tidak suka berbohong, tidak suka berbohong. Oke, nah jadi sikapku, nah kita tanamkan nih dalam diri kita nih, sikapku mulai sekarang aku harus bersikap jujur. Harus bersikap apa anak-anak? Jujur. Sekali lagi, jujur yang kencang, jujur. Iya, kita harus bersikap jujur mulai sekarang, jangan besok, jangan entar nanti, besok lagi. Wah, mulai sekarang. Bapak sudah menyampaikan mulai sekarang. Jadi sekarang ini kita harus bersikap jujur. Yang pertama kepada keluarga, kepada keluarga. Yang kedua kepada guru. Yang ketiga kepada teman. Dan terakhir, kita juga harus bersikap jujur kepada semua orang. Kepada semua orang ya, kita harus jujur. Jangan berkata yang tidak jujur. Contohnya kepada semua orang ya, tadi ada seorang tukang paket, dia menanyakan alamat ini, kita kasih tahu alamatnya, dan tapi memberitahu alamatnya yang benar, jangan memberikan alamat yang palsu. Oke ya. Nah sebelum Bapak akhiri pelajaran kita tentang keuntungan bersikap jujur, ada mahfuzat nih untuk menjadi motivasi kita, untuk menjadi semangat kita yang mau dapat pahala. Siapa angkat tangan yang mau dapat pahala? Ya saya Ustaz. Ya semuanya di sini mau angkat tangannya semua untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang sikap jujur, mahfuzatnya berbunyi, man qala sidquhu qalla sadiquhu. Siapa man artinya siapa, qala sedikit, sidquhu kejujurannya, qalla sedikit pula, sadiquhu temannya. Jadi kalau orang yang sedikit kejujurannya, maka dia juga akan mendapat temannya sedikit. Siapa yang mau dapat temannya banyak, maka kita juga harus harus bersikap jujuran juga harus lebih banyak ya. Oke anak-anak, untuk pada hari ini inilah materi yang Bapak sampaikan. Nanti akan Bapak berikan latihan. Semoga nanti pada latihan yang Bapak berikan kalian semua bisa menjawabnya ya anak-anak ya. Ingat harus jujur.
Terima kasih anak-anak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.